Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Parashat Hashavua, yaitu Parashat Vayelek, yang telah saya terjemahkan dari tulisan Rabbi Tzemach Bracha yang ditulis berdasarkan sudut pandang perempuan. Untuk yang mungkin bertanya-tanya, kenapa dalam minggu ini saya sudah upload video Parashat Hashavua juga, yaitu Parashat Nitzavim, dan kemudian sekarang saya upload lagi Parashat Hashavua, yaitu Parashat Vayelek. Hal ini karena dalam minggu ini kita punya yang namanya double parasha. Jadi ada 2 parasha yang kita bacakan untuk minggu ini. Baik, kita akan langsung masuk saja. Dalam Parashat Vayelek terdapat mitzvah Hakel, di mana seluruh orang Yahudi perlu untuk kumpul bersama di tempat yang telah Hashem pilih, Yerusalem, di akhir dari siklus 7 tahun Shemitah. Kumpullah seluruh umat itu, pria, wanita, anak-anak, dan orang asing yang tinggal di dalam gerbang-gerbangmu, supaya mereka mendengarkan. Tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 12. Judul yang pertama, Mitzvah Hakel. Rambam mendeskripsikan mitzvah Hakel sebagai berikut. Pada malam hari setelah hari pertama Sukkot, semua laki-laki, perempuan, anak-anak, dan para convert berkumpul bersama di ruang perempuan yang ada dalam bait suci. Kemudian mereka akan mendengarkan sebagian pembacaan Torah yang terambil dari kitab Devarim atau kitab ulangan yang dibacakan oleh raja. Termasuk juga di dalamnya 2 paragraf pertama dari doa Shema Yisrael, dan termasuk di dalamnya berkat dan kutuk yang ada dari Parashat Kitavo sebelumnya. Hal ini ditulis berdasarkan sumber Mishneh Torah, The Laws of Holidays, bab 3. Berdasarkan Sefer HaChinuk, karena Torah adalah esensi dari diri kita, sebuah pujian dan kemegahan, maka dari itu sudah sewajarnya untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak kumpul bersama untuk mendengarkan suaranya. Perkumpulan besar ini kemudian akan bergema kepada semua orang sehingga hati mereka juga dipenuhi dengan keinginan untuk mendengarkan serta mempelajari Torah untuk mengetahui Hashem dengan lebih dalam lagi. Seperti ada tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 12, supaya mereka mendengarkan dan supaya mereka belajar dan takut akan Hashem Elohimu dan berhati-hati melakukan seluruh perkataan Torah ini. Judul yang selanjutnya, membawa pelajaran-pelajaran Shemitah ke dalam rumah. Menurut Rabbi Menachem Mendel Schneerson dari Lubavitch, Hakel sengaja dilakukan pada akhir siklus Shemitah. Ini supaya pelajaran-pelajaran yang bisa dipelajari dari menerapkan hukum Shemitah itu dapat tumpah juga ke tahun-tahun yang akan datang. Pembacaan Torah yang dibaca saat Hakel dapat membantu menanamkan pelajaran dari menerapkan hukum Shemitah ini ke dalam diri kita, yang intinya adalah Hashemlah yang mengendalikan dunia ini. Saat kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Hashem, maka kita dapat menerima seluruh Torah, termasuk di dalamnya bagian tentang berkat-berkat dan kutuk. Kita dapat menerimanya dengan baik. Apa hubungannya antara Shemitah dengan Hari Raya Sukkot? Hukum Shemitah ini memperkecil jarak yang ada antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu. Karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki tanah yang kita kerjakan. Dengan demikian, hutang piutang pun menjadi tidak berarti lagi. Hal ini membawa persaudaraan yang lebih kuat dan perdamaian di antara kita. Sama halnya dengan ketika kita sedang berdiam di dalam pondok Sukkot untuk sementara waktu.
Persatuan dapat membuka hati kita agar supaya kita dapat menyerap pengajaran dari Torah. Maka dari itu seluruh bangsa Israel bersatu saat Sukkot setelah tahun Shemitah untuk mendengarkan raja membacakan porsi Torah pilihan dengan lantang. Ini tertulis atau komentar dari Kli Yakar untuk ayat Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 12. Judul yang selanjutnya, Persatuan, Kasih Sayang, dan Kesetaraan. Rabbeinu Bar Chaya menjelaskan bahwa walaupun masing-masing individu memiliki level kecerdasan dan pemahaman yang berbeda-beda, tetapi norma-norma yang ada dalam masyarakat itu berlaku untuk tiap-tiap individu. Torah memandang kita semua sama, termaksud anak-anak, para remaja, dan orang yang sudah lanjut usia, orang yang bijaksana, bahkan orang yang bodoh. Seperti ada tertulis, engkau harus mengumandangkan Torah ini ke telinga seluruh orang Israel. Dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 11. Baru setelahnya dikatakan, kumpulkanlah seluruh umat itu. Dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 12. Maor Fashemes mencatat bahwa tata urut dari mitzvah Hakhel ini sedikit berbeda. Mengumpulkan seluruh orang Israel terjadi hanya setelah Torah dibacakan kepada mereka. Bukankah semua orang harus dikumpulkan dulu agar supaya Torah itu dapat dibacakan ke semua orang? Tata urut yang terbalik ini merujuk kepada tujuan akhir dari Hakhel, yaitu untuk membawa persatuan di antara orang Yahudi. Pelajaran yang harus digarisbawahi dari frasa ke telinga adalah untuk mengumpulkan masing-masing individu dengan mengasihi satu sama lain, dimulai dari kelompok kecil sampai ke kelompok yang lebih besar. Termaksud di dalamnya mengasihi mereka yang berjalan tidak pada jalan Torah. Kesatuan yang besar antara laki-laki, perempuan, anak-anak, dan para converts ini akan memampukan kita untuk mendengar, belajar, dan melihat Hashem. Judul yang selanjutnya, Perempuan tidak dibebaskan dari Torah. Rambam dan Sefer HaChinuch menyimpulkan bahwa prinsip utama tentang perempuan yang dibebaskan dari mitzvah yang terikat waktu ini tidak berlaku untuk semua situasi. Kita tahu hal ini dari mitzvah Hakhel yang dikatakan bahwa perempuan juga termaksud di dalamnya. Seperti ada tertulis, kumpulkan seluruh umat itu, pria, wanita, anak-anak. Dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 12. Fakta tentang perempuan yang diwajibkan untuk turut mendengarkan pembacaan Torah saat Hakhel menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki mitzvah untuk mempelajari Torah. Pada awal abad ke-12, Rabbi Yehuda HaChassid mencatat dalam Sefer Hasidim 313 bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk mengajari anak perempuannya tentang hukum-hukum Torah. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin mereka bisa mengharapkan untuk anak itu, misalnya harus menguduskan Syabat, jika dia tidak tahu hukum-hukum Syabat. Pada zamannya Raja Hezkiyahu, semua laki-laki dan perempuan tahu hukum-hukum tentang kekudusan dan tentang persembahan. Sama halnya juga dengan perempuan-perempuan Sunem yang secara konstan mengunjungi Elisha untuk mendengarkan pengajaran saat Rosh Chodesh dan Syabat. Ini tertulis pembacaannya dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 23. Judul yang selanjutnya, laki-laki mempelajari dan perempuan mendengarkan. Supaya mereka mendengar dan supaya mereka belajar. Dari frasa ini,
Talmud menyimpulkan bahwa laki-laki datang untuk mempelajari, sedangkan perempuan datang untuk mendengarkan. Tertulis dalam Hagiga 3a. Hal ini terlihat seperti sebuah diskriminasi, karena perempuan hanya bisa mengaudit. Apakah perempuan dianggap tidak mampu untuk mempelajari Torah, layaknya laki-laki mempelajari Torah? Mungkin kita sedang menyepelekan kemampuan untuk mendengar sebagai seorang pendengar yang baik. Sesungguhnya mitzvah Hakel sedang menuntun dan mengajar kita supaya kita semua bisa melatih diri kita agar dapat menjadi seorang pendengar yang baik, seperti ada tertulis, mengumandangkan Torah ini ke telinga seluruh orang Israel. Dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 11. Kata Shema, dengar, ini muncul 52 kali dalam porsi bacaan Torah Hakel, yang termaksud di dalamnya juga 2 paragraf pertama dari doa Shema. Mendengarkan secara keseluruhan sudah menjadi konsep yang baru untuk dianut dalam ilmu psikologi modern. Diane Bond dalam The Business of Listening mengatakan bahwa mendengarkan adalah pekerjaan yang tidak mudah. Mendengarkan dengan aktif itu bukan hanya sebuah keterampilan atau skill, tetapi itu juga merupakan sebuah perilaku. Untuk kita dapat mendengarkan pesannya, kita harus hadir, memberikan perhatian khusus, menatap si pembicara, dan berhenti melakukan hal lainnya. Tidak boleh ada hal yang mengganggu kita. Kita harus bisa menganalisa informasi mana yang paling penting, dan kita harus mengenali pesan emosional di baliknya sebelum kita dapat membentuk sebuah pendapat. Menjadi pendengar yang aktif itu membutuhkan seluruh tubuh kita untuk bekerja sama. Bukan hanya telinga yang harus siaga, tapi juga mata, pikiran, dan seluruh diri kita. Membangun keterampilan untuk mendengarkan dengan baik adalah tujuan utama dari mitzvah Hakel. Seperti tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarkanlah hai Israel, Hashem Elohim kita, Hashem itu Esa. Karena perempuan dipuji atas keterampilannya dalam hal mendengarkan, mungkin itu kenapa mitzvah Hakel dilakukan di ruang perempuan dalam bait suci. Judul yang selanjutnya, penghargaan karena membawa anak-anak. Dan anak-anak mereka yang tidak mengetahui dapat mendengar dan belajar takut akan Hashem Elohimu. Tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 31 ayat 13. Saya membayangkan apakah mungkin untuk mendengarkan Torah dibacakan saat Hakel tanpa diganggu dengan suara tangisan, suara berantam, dan tertawaan dari anak-anak yang hadir. Talmud mengatakan bahwa anak-anak dibawa itu sebenarnya sebagai penghargaan untuk mereka yang membawa anak-anak itu. Ini tertulis dalam Hagiga 3a. Para ibu sangat layak untuk mendapatkan penghargaan atas kebijaksanaan mereka dalam memastikan anak-anak mereka berperilaku dengan baik. Namun demikian, Selah memperingatkan kita untuk dapat belajar dari mitzvah Hakel untuk membawa anak yang tidak diawasi ke sinagog di mana kemungkinan besar mereka akan mengganggu jalannya ibadah. Tertulis dalam Mesachet Tamid 54 nomor 76. Untuk menghargai mereka yang membawa anak-anak itu, frasa ini sebenarnya bisa juga diartikan seperti ini. Jika kita mendidik anak dalam Torah, hal tersebut juga memberikan kesempatan untuk kita dapat mengangkat diri kita. Saat Yehuda, anak Lea, menyadari bahwa secara spiritual kondisinya sedang merosot ke bawah, ia kemudian mencari baginya seorang istri, supaya ia dapat memiliki anak-anak yang dapat dididik dalam Torah, sehingga hal tersebut dapat mengangkat dirinya juga.
Ini adalah diadaptasi dari Arugat Haboshem untuk Parashat Vayeshev. Adalah sebuah kehormatan untuk kita dapat merawat dan mendidik anak-anak dalam Torah. Membutuhkan kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa mengatur sedemikian rupa agar supaya kita dapat membawa bayi-bayi kita ke kelas-kelas pengajaran Torah tanpa mengganggu jalannya pengajaran. Dengan demikian, dengan kita mengekspos anak-anak kita kepada pembelajaran Torah, kita tidak hanya mendapatkan inspirasi dan pengetahuan baru, tetapi kita juga sedang mengumpulkan penghargaan kekal dan sedang mengangkat diri kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk di-like dan silahkan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan kepada video-video lainnya. Terima kasih. Shalom.